Ya, shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua tentu baik dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya semakin hari hidup kita boleh semakin diteguhkan Tuhan, dan kita boleh semakin berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya tentang lari dari panggilan Tuhan. Saudara, ya saya percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi Tuhan punya satu tujuan, Tuhan punya satu panggilan atas hidup kita semua. Ya, mungkin saudara bertanya, panggilan itu apa? Panggilan itu apakah saya ini harus menjadi hamba Tuhan, atau saya ini menjadi pengkhotbah atau menjadi apa? Tetapi percayalah saudara, panggilan itu tidak yang muluk-muluk tentunya, dan Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita untuk melakukan sebuah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari kisahnya Yunus ya. Yunus adalah seorang nabi yang terkenal di Alkitab bukan karena ketaatannya, tetapi karena ketidaktaatannya, di mana dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Baik, kita akan baca sama-sama Yunus pasal yang pertama. Ayat yang pertama, judul perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, di kisah ini kita telah membaca bersama bahwa Tuhan datang kepada Yunus dan berkata, Yunus, bangunlah dan kamu harus pergi ke Niniwe ya. Serukanlah pertobatan bagi kota itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus, saudara? Dia bukannya bangun dan meresponi panggilan Tuhan, tetapi Alkitab berkata dia berniat melarikan diri dari panggilan Tuhan itu, dari tugas yang sudah Tuhan berikan bagi dia, saudara. Ya, lalu dia pergi ya ke kota Yafo. Di sana dia mendapat ada sebuah kapal, lalu dia berangkat dengan kapal itu menuju ke Tarsis. Saudara, ada banyak alasan orang untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena memang jujur, berada dalam panggilan dan kehendak Tuhan tuh gak enak. Ya, siapa yang ngomong enak? Mengikuti jalan Tuhan tuh ndak enak. Lebih enak kita ngikuti dunia, ngikuti daging kita, ngikuti mau kita, daripada kita ngikuti Tuhan. Kenapa mengikuti Tuhan dan panggilan Tuhan tuh nggak enak? Karena ada daging yang harus disalibkan, ada kehendak-kehendak bebas kita yang harus kita salibkan, dan tidak enak mengikuti jalan Tuhan. Saya nggak usah berbicara tentang panggilan saja, menjadi orang percaya, menjadi hamba Tuhan, atau menjadi orang yang disuruh Tuhan untuk pergi ke satu kota untuk menyelamatkan kota itu. Mungkin itu saudara, mungkin yang menyaksikan ini berkata, ya nggak mungkin lah saya harus pergi ke satu kota. Panggilan Tuhan saja dalam kehidupan pribadi kita untuk mengikuti firman-Nya, untuk tunduk kepada Alkitab, untuk tunduk pada kehendak Tuhan, itu saja sudah tidak enak. Benar nggak, saudara? Siapa sih yang nyaman mengikuti Tuhan? Gak enak. Ikut Tuhan tuh gak enak. Makanya kalau ada orang Kristen yang berpikir bahwa ikut Tuhan tuh enak, apalagi kita mendengar iklan-iklan tentang kekristenan, ikut Tuhan itu bahagia, pokoknya yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Saudara, tidak semudah itu. Mengikut Tuhan itu seringkali bertentangan dengan keinginan daging kita. Mengikut Tuhan, kalau orang yang sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia pasti gak mau, gak nyaman. Ya, berapa kali dalam pengiringan saya kepada Tuhan, saya harus menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya udah gak kuat lagi. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan, dan itu kepentingannya Tuhan, maka ya saya baru mengerti. Rasul Paulus berkata, aku ini sebenarnya tawanan roh. Artinya apa? Rasul Paulus menyadari banget bahwa setiap tugas, panggilan dan kehendak Tuhan yang harus dilakukan dalam hidupnya itu bertentangan dengan keinginan daging. Seringkali daging kita ini tidak mau, seringkali kita nggak mampu. Tapi ketika roh itu yang sudah ada dalam diri kita yang berbicara bahwa itu adalah kehendak Tuhan, maka kita nggak bisa melarikan diri lagi, saudara. Ya, tapi Yunus
Dia dengar persis itu suara Tuhan. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri naik kapal menuju ke Tarsis. Dan apa yang terjadi saudara? Ya mungkin karena Yunus berpikir ikut kehendak Tuhan tuh ndak enak ya. Kenapa saudara? Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Untuk mengikuti kehendak Tuhan itu tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan. Ya harus mematikan daging, bahkan sering kali jalan-jalan itu tidak sesuai dengan logika kita. Ya ada harga yang harus dibayar. Dan kenapa banyak orang memilih untuk tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Karena tidak mudah memang. Ya tapi saya percaya saudara, ketika kita mau menyerah dan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan dan memperlengkapi setiap kita. Nah saudara, kalau kita lihat di sini akhirnya Yunus pergi, ya dia membayar biaya. Ya, sejauh apapun engkau mau lari, semahal apapun biaya yang kau bayar, ya kita nggak akan pernah bisa lari dari yang namanya panggilan Tuhan. Jadi daripada lari, lebih baik saudara menyerah, berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada Yunus saudara? Ya ayat yang keempat berkata begini: tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, saudara, ada yang menarik di sini. Ketika Tuhan mengirimkan badai di laut, lalu kapal yang ditumpangi Yunus itu saudara akhirnya mengalami badai yang begitu hebat, lalu mereka akan tenggelam. Lalu para awak kapal itu berpikir kan, oh mungkin karena muatannya yang terlalu berat, ya sudah kita harus merelakan ya sebagian muatan kita, koper-koper dibuang ke laut dengan harapan ya kalau kapalnya menjadi lebih ringan maka badai itu tidak akan terlalu berpengaruh lah. Lalu mereka mulai membuang koper, membuang muatan-muatannya ke laut. Tetapi badai itu nggak reda. Semua sudah dibuang, tetapi kok ini badai nggak reda. Seringkali dalam hidup ini saudara, ketika kita lari dari panggilan Tuhan, maka hidup kita akan bikin masalah buat banyak orang. Amin. Dan ini juga buat saya sendiri saudara ya. Ya, kali saya mengkhotbahkan diri saya sendiri juga nih saudara, karena tidak mudah memang ya. Ketika kita itu lari dari panggilan Tuhan, seringkali kita ini bikin masalah buat banyak orang. Lalu kita berpikir yang salah tuh siapa? Nakoda itu bertanya yang salah tuh siapa? Udah dibuang nih barang-barang ke laut ya. Kita bertanya kenapa bisa terjadi begini Tuhan? Ternyata satu penyebabnya kan, mereka sudah berusaha, kenapa tidak terjadi apa-apa? Akhirnya saudara, nakodanya itu bingung. Ini kita semua sudah kepanikan pada mau mati. Kenapa ada orang yang tidur di bawah? Ya, dikatakan Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, berbaring lalu tidur dengan nyenyak. Coba saudara bayangkan ya, orang itu kadang-kadang lari dari panggilan Tuhan. Yang dia lakukan ya, orang itu kalau lagi stres ya kalau nggak makan ya tidur. Orang lain senang ada dalam masalah karena dia loh ya, orang lain lagi ada dalam masalah karena dia malah tidur nyenyak, nggak tahu apa-apa. Coba saudara, tapi bisakah orang lari dari Tuhan? Nggak bisa. Lalu apa yang terjadi? Ayat 6 berkata, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, ya, nakodanya berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Ya, bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita sehingga kita ini tidak binasa. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Seringkali dalam hidup kita, kenapa rumah tangga kita bermasalah, anak-anak kita bermasalah ya, atau pekerjaan kita bermasalah. Mungkin seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang mau berurusan dengan kita. Jika engkau hari ini sebagai seorang kepala rumah tangga dan engkau melihat anak-anakmu itu kok hidupnya kayak begitu, atau engkau sebagai seorang istri, atau engkau sebagai seorang anak mungkin, atau siapa saja, dan engkau melihat kok persoalan itu rasanya tidak kunjung usai, bertanyalah, rendahkanlah diri di bawah kaki Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mau berperkara dengan saudara, karena ada sesuatu yang Tuhan mau Anda lakukan tapi Anda tidak melakukannya dalam hidup Anda. Akhirnya nakoda kapal itu turun ke bawah. Di orang lagi dalam kebingungan, semua udah pada mau mati. Kok bisa-bisanya ada orang tidur dengan nyenyak di bawah ruangan kapal? Lalu dia bilang, hei kamu, enak aja kamu tidur di sini ya.
Kamu berdoa kepada Allahmu itu, mungkin dia bisa menyelamatkan kita dari gelombang besar ini. Saya tahu saudara, Yunus dalam hatinya pasti ngomong begini, doa apa? Lu gak tahu ini, saya ini justru lagi bermasalah, saya ini melarikan diri dari Tuhan. Saya percaya saudara, artinya makna rohani yang kita bisa dapat sini, seseorang kalau dia sedang melakukan dosa, ya, dosa apapun itu, mungkin engkau lari dari panggilan Tuhan, mungkin engkau lari dari kebenaran, engkau sedang hari ini menyimpan satu dosa, ya, dosa apapun itu, persinahan, perselingkuhan, atau kepahitan, engkau tidak akan tenang dalam hidupmu. Sekalipun engkau mencoba bersembunyi dimanapun, maka saudara, akan ada sesuatu yang mengejarmu. Tuhan akan mengejarmu sampai engkau benar-benar beres. Saya yakin orang-orang yang hidup dalam dosa hari-hari ini, yang masih menyimpan sesuatu, hidupmu gak akan tenang. Daripada engkau tidak tenang, engkau mau tidur dimanapun, bersembunyi di bawah kapal sekalipun, Tuhan akan tetap cari. Jadi daripada engkau melarikan diri dari kehendak Tuhan, lebih baik hari ini bertobat. Amin. Lalu di sana dikatakan, ya, berserulah engkau kepada Allahmu, siapa tahu Allahmu bisa menolong dan kita tidak binasa. Ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ini ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara, ini orang-orang kapal adalah orang-orang yang sudah biasa berlayar dengan kapal. Mereka juga kan pasti sudah terbiasa mengalami gelombang badai yang begitu besar. Tapi kenapa hari itu mereka akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa ini ombak udah tidak wajar. Ini kayaknya ada orang yang bikin dosa di sini, ya. Mereka sampai akhirnya, loh saudara, mereka kan pelaut, mereka itu kan orang-orang yang sudah biasa berlayar nakoda kapal. Tapi kenapa mereka sampai akhirnya berpikir ada orang berdosa di kapal ini? Berarti kan itu badai yang sudah tidak biasa, itu badai yang hampir membinasakan mereka semua. Sampai akhirnya mereka berkata, kita buang undi lah, siapa yang berdosa di antara kita? Saudara, ya mungkin hari-hari ini ada orang yang berkata begini, jangan apa-apa dikit-dikit dikaitkan sama dosa. Ada orang mengalami kesialan karena dosa, ada orang mengalami bencana, oh ini karena dosa. Tapi ini pernah terjadi. Jadi tidak ada salahnya juga kalau kita mengalami sesuatu, lalu kita introspeksi diri. Mungkin benar ada dosa dalam diri kita. Nggak apa-apa, bukan mau menghakimi. Tapi ini pernah terjadi kan di dalam kisahnya Yunus ketika dia mau melarikan diri. Akhirnya para nakoda kapal itu yang berkata, ya kita buang undi lah. Udah nggak biasa nih, pasti ada orang yang berdosa di antara kita. Akhirnya, ya, Yunus yang kena undi, saudara. Ya, bayangkan undi dibuang, Yunuslah yang kena undi. Lalu apa kata mereka? Saudara, ayat yang ke-8 berkata begini, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepadanya, ya, beritahukanlah kepada kami, kata mereka, karena siapa kita ini ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari satu bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, nih Yunus ngomong nih ya, Yunus ngomong kepada nakoda dan semua orang yang ada di situ. Yunus berkata begini, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, ya, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu bertanya kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka kepada Yunus, ya, akan kami apakan engkau, ya, kata mereka. Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Jadi mereka tanya sama Yunus, ya udah, kita tahu kamu yang udah salah, kamu melarikan diri dari Tuhan. Tapi apa yang harus kami lakukan kepadamu? Ya, supaya laut ini menjadi tenang, menjadi reda, sebab dia semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara, Yunus itu ngomong kepada mereka, ya udah, ya karena saya semua ini terjadi, ya karena saya ini sudah berdosa sama Tuhan, ya maka laut ini bergelora dan badai ini semakin besar. Ya sudah, saya ini tahu, ya. Jadi karena saya, makanya ya lemparkan saja saya ke laut. Saudara, ya puji Tuhan, Yunus akhirnya menyadari, ya, dan dia itu
menyatakan bahwa memang dialah yang bersalah. Ya, ini satu pengakuan saudara ya, kita harus belajar juga dari Yunus ini ya. Kadang-kadang ada banyak hal terjadi tapi kita ini nggak mau mengakui bahwa kita itu memang yang salah. Ya, satu sikap di mana kerendahan hati kita diperlukan untuk mengakui bahwa kita ini bersalah. Bahkan di depan semua orang Yunus mengakui bahwa sayalah yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, jadi buanglah aku ke laut. Saudara tahu ketika Yunus itu menyuruh untuk melemparkan dia ke laut, dia berharap supaya dia mati ya. Jadi Yunus itu ya udahlah ya, mending saya mati. Saudara, mungkin engkau bertanya ya, kenapa Yunus itu tidak mau pergi ke Niniwe sih ya? Kenapa Yunus itu nggak mau pergi untuk memberitakan berita keselamatan di Niniwe? Karena Yunus tuh tahu Niniwe itu kota yang sangat berdosa, penduduknya itu melakukan kebejatan, mereka hidup dalam kejahatan. Jadi Yunus tuh berpikir nggak layak ya mereka itu diselamatkan ya. Buat Yunus itu ya udah, Tuhan mending hukum aja biar mereka mati gitu ya. Ngapain sih, percuma juga saya ini mau memberitahukan kebenaran, pasti juga percuma, mereka nggak akan bakalan dengar. Saudara, seringkali memang ya kita nih sebagai hamba-hamba Tuhan ya, kalau saya tuh punya prinsip begini saudara, saya mau melayani orang yang mau untuk dilayani. Kalau buat orang Kristen ya, kecuali dia yang belum mengenal Tuhan. Tapi buat orang Kristen sendiri ya, kita melayani orang yang mau untuk dilayani. Karena kadang-kadang saudara ya, orang-orang Kristen sendiri yang sudah merasa Kristen ya, itu juga kadang kalau dikasih nasihat firman Tuhan ya, dikasih tahu kebenaran, banyak juga yang nggak mau. Buktinya aja yang tersinggung sama khotbah aja masih banyak, padahal udah Kristen, tapi kalau dikasih tahu kebenaran firman mereka masih marah, masih tersinggung. Makanya mungkin Yunus nih berpikir, percuma saya datang kepada orang Niniwe itu, percuma, mereka itu orang bejat, orang yang sudah melakukan kesalahan dan juga keras tengkuk, keras kepala. Jadi ngapain sih Tuhan suruh saya ke sana ya? Tidak diceritakan kenapa Yunus begitu nggak mau untuk pergi ke Niniwe, tidak ada berita jelasnya ya. Tapi kita tahu bersama Yunus pokoknya dia berpikir ya udah, mereka itu layak mati, layak dihukum lah, nggak usah bertobat saudara ya. Memang kita ini sebagai manusia kadang kalau lihat orang itu udah bejat banget ya, kita rasanya nih orang kok ya nggak dihukum-hukum Tuhan, yang mending Tuhan hukum aja. Apalagi kita saudara ya, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita tahu kan firman Tuhan berkata kita harus mendoakan orang yang berbuat jahat pada kita. Tapi kan tidak sedikit dari antara kita juga yang berkata, Tuhan kayaknya nggak pantas saya berdoa buat dia, orangnya itu udah jahat banget Tuhan, ngapain saya berdoa buat dia ya. Saudara, kita harus belajar dari kisahnya Yunus di sini bahwa Tuhan juga mengasihi orang berdosa. Dan siapa tahu saudara ya, ketika kita memang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, maka ada keselamatan lah buat mereka saudara ya. Jadi kita taat saja kepada Tuhan. Akhirnya Yunus berpikir ya dia pengen mati aja. Tapi saudara percayalah ya, mau sejauh manapun kita melarikan diri dari kehendak Tuhan, dari kebenaran atau dari panggilan Tuhan, maka kita akan tetap dikejar oleh Tuhan. Kita harus berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara lihat tadi semua koper udah dibuang ke laut, tapi enggak ya, mereka tahu, Tuhan tahu Yunus lah yang harus berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Yunus dibuang ke laut, dia berpikir saya biar mati aja. Loh, saudara tahu kenapa Yunus itu kepengen dibuang ke laut? Harapannya ya udah, saya mati aja daripada saya hidup tapi saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ngapain gitu ya. Angkatlah aku, kata Yunus, ayat 12, campakkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi orang-orang itu, nakoda kapal dan seluruh anak buah kapal dan mungkin para penumpang yang ada, mereka juga nggak tega membuang Yunus di tengah laut. Yang saudara bisa bayangkan kalau saudara pernah naik kapal itu di tengah laut dan gelora ombak yang begitu besar. Mereka tahu kalau mereka buang Yunus ke laut maka Yunus pasti mati. Makanya mereka tuh nggak tega, mereka berusaha untuk balik dululah kita ke darat, cobalah kita gayu perahu ini ya, siapa tahu kita masih bisa pulang ke darat, udah selesailah. Enggak saudara, tetapi ternyata mereka nggak mampu, dan badai itu semakin bergelora menyerang mereka, semakin besar badai itu menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan yang telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Mereka merasa kalau mereka membuang Yunus ke laut, mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Makanya mereka bilang, Tuhan, kami ini terjepit. Apa yang harus kami lakukan? Yang pertama, mereka berdoa, jangan biarkan kami binasa karena badai ini. Yang kedua, kalau kami buang orang ini ke laut, jangan tanggungkan darahnya kepada kami. Saudara, seringkali Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita yang mungkin bahkan kita rasa itu sangat mengecewakan mungkin ya, atau tidak berperi kemanusiaan. Bayangkan Yunus harus dibuang ke laut. Seringkali Tuhan tuh tega ya, mengizinkan kita masuk dalam satu situasi yang aduh kok tega banget ya orang itu lakukan ini kepada saya. Aduh kok tega banget ya, kenapa dia berbuat ini kepada saya. Sebenarnya tujuannya satu, cuman supaya engkau kembali kepada kehendak Tuhan. Jadi berhentilah menyalahkan sekelilingmu. Berhentilah menyalahkan orang-orang ya. Kalau Yunus berkata mungkin ya, tega banget lu ya, kenapa kamu tega berbuat kayak begitu sama saya nggak nyangka loh. Tapi saudara percaya kenapa ya Tuhan izinkan sesuatu yang tega menimpa kita, supaya kita kembali kepada kehendak dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi berhentilah menyalahkan keadaan, berhentilah menyalahkan orang-orang di sekeliling saudara yang mungkin akan menyakiti saudara, sebab seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Saya terlalu percaya Alkitab berkata Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ya, akhirnya ayat yang ke-15 berkata begini saudara ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk ya. Lalu laut berhenti mengamuk ya ketika mereka membuang Yunus ke dalam laut. Ya, aneh kan saudara? Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita mengalami itu mungkin wow ya, berarti benar ya Tuhan kalau sedang berurusan dengan seseorang tidak bisa diwakili oleh siapapun ya. Dan tidak akan berhenti gelombang dan badai itu sebelum engkau menyerah kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, kenapa gelombang persoalan hidup itu selalu datang menerpa, kayaknya tidak pernah berhenti. Mungkin saudara, engkau belum sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Tapi badai itu akan berhenti ketika engkau datang kepada Tuhan. Engkau tersimpuh di kakinya dan berkata, Tuhan, ini hidupku Bapa, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ya, ketika laut itu berhenti mengamuk, ayat 16 berkata, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ya, mereka takut, ya iyalah takut melihat yang seperti itu. Tadinya gelombang besar mendera, lalu tiba-tiba ketika Yunus dibuang, reda langsung, berhenti langsung. Seringkali ada seperti sesuatu yang menjadi benang kusut dalam hidup kita. Kita merasa, kenapa saya nggak pernah selesai dari proses ini? Karena engkau belum masuk kepada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan lari terus saudara ya, dan Tuhan akan terus mengejar ya. Lalu mereka menjadi sangat takut, dan akhirnya mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Saudara ya, ada yang bertanya, ikan apa itu ya saudara? Kalau guru sekolah minggu dulu seringkali mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, lalu datang ikan paus. Saudara hati-hati ya, di sini nggak ditulis ikan paus loh, tetapi ikan besar ya. Ya, karena atas penentuan Tuhan maka datanglah seekor ikan besar. Mungkin ikan itu hanya ada pada zaman Yunus kali ya, karena hanya oleh penentuan Tuhan ikan itu akhirnya menelan Yunus, dan Yunus berada di perut ikan selama 3 hari dan 3 malam lamanya. Saudara, untuk membawa kita dalam panggilan Tuhan, sebenarnya kalau kita nurut aja, seringkali memang tidak masuk akal, nggak masuk logika. Secara daging itu ada harga yang harus kita bayar. Tapi waktu kita taat saja, waktu kita berjalan saja, waktu kita menurut saja kepada kebenaran firman, waktu kita menurut saja kepada kehendak Tuhan, sebenarnya akan lebih mudah bagi Tuhan.
Tetapi waktu kita terus mencoba melarikan diri, berusaha untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan, apalagi itu menyembunyikan dosa ketika Tuhan panggil kita untuk hidup sungguh-sungguh dalam hadapannya, hadiratnya yang kudus, kita berlari, saudara, maka kita sendirilah yang akan menemukan persoalan, masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita menyerah dan berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan diri kepada panggilanku. Saya mendengar satu orang, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya mengenal ada satu orang anak Tuhan, kalau bisa saya bilang hamba Tuhan. Dia itu dulunya orang yang cukup diberkati, saudara, dalam hidupnya ketika dia masih belum mengenapi panggilan Tuhan. Dia diberkati Tuhan, dia menjadi kaya, ya. Dia bermain saham, saudara, ya. Dia main saham dan makin kaya sampai saya tuh dengar dia pernah cerita begini. Saya itu kalau dengar orang susah cari uang itu, saya tuh ketawa, Bu, karena dalam satu malam saya bisa dapat uang puluhan juta. Ya, tapi akhirnya dia udah nggak melayani Tuhan. Tadinya dia dari masih muda dia melayani Tuhan, dia setia melayani Tuhan. Tapi karena akhirnya dia mulai banyak uang, lalu dia mulai meninggalkan pelayanan, ya, dia udah nggak lagi pelayanan. Secara materi dia berlimpah, tiba-tiba Tuhan harus mengizinkan sesuatu terjadi, ya, dan akhirnya tiba-tiba dia dalam waktu satu malam dia bangkrut, saudara. Ya, dia mengalami kebangkrutan dan akhirnya dia sampai mau bunuh diri, ya, karena dia pikir kalau dia bunuh diri anak istrinya bisa dapat uang asuransinya untuk melanjutkan hidup. Saudara bisa bayangkan dari orang yang ada dan tiba-tiba tidak ada, ya, itu memang gak gampang, saudara, ya. Kalau udah terbiasa miskin sih lebih enak, ya, tapi ini udah terbiasa kaya lalu mau jadi miskin. Akhirnya dia mau bunuh diri dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya Tuhan berbicara kepada dia, kalau kamu mau mengikuti panggilanku, kamu harus berangkat ke Papua, ya, maka di sana kamu akan melihat jalan-jalan terbuka. Akhirnya dia berangkat ke Papua, ya, dan singkat cerita di sana Tuhan memberkati, dia buka usaha toko mebel, ya, lalu dia menjalani panggilan Tuhan. Tadinya dia berpikir saya mau ke Papua itu mau ngapain Tuhan, ya. Tapi diizinkan dulu. Dia mengalami kebangkrutan, mengalami benar-benar gak punya apa-apa, memulai dari mungkin, ya, dan akhirnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, seringkali itu orang akan dibuat seperti itu supaya kita itu kembali menyerahkan hidup dan panggilan hidup kita kepada Tuhan. Tapi jangan tunggu seperti itu, ya. Hari ini mari kita mulai berdoa apa yang Tuhan mau, dan akhirnya sekarang dia diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Bahkan omsetnya bulanan itu bisa miliaran. Lalu dia mulai berdampak, dia masuk ke pedalaman-pedalaman di Papua, dia masuk ke suku-suku yang terpencil, ya. Dia bawa guru sekolah minggu di sana, dia bawa guru untuk mengajar anak-anak belajar, ya. Dia bantu alat tulis dan lain sebagainya, dan dia menemukan panggilannya di sana. Saudara, bukankah kita tahu dan menyadari bahwa hidup ini adalah untuk mengenapi panggilan Tuhan? Kita nggak bisa hidup hanya untuk keinginan kita. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita ada panggilan Tuhan, dan kita harus benar-benar mengenali panggilan itu dan menghidupinya, saudara. Kenapa? Karena makanya saya selalu bilang hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, dari kisah Yunus ini kita bisa belajar, saudara, bahwa mengikuti panggilan dan kehendak Tuhan itu tidak mudah, tidak enak buat daging kita. Tapi kalau saudara sudah dipanggil Tuhan, jangan melarikan diri, apalagi engkau bersembunyi dari Tuhan karena engkau hidup dalam dosa. Saudara, hari ini bertobatlah, ya, dan serahkanlah hidupmu sungguh-sungguh pada Tuhan, dan katakan, Tuhan, ini aku mau berserah sungguh kepadamu, Bapa. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri kemanapun juga ketika Tuhan sedang mencari dan berurusan dengan aku secara pribadi. Saudara, saya akan berdoa buat setiap kita yang mendengarkan khotbah ini. Mari kita tundukkan kepala dan katakan kepada Tuhan, Bapa, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Beritahu kami, Bapa, panggilan-Mu atas hidup kami. Dan kalau hari ini kami sedang melarikan diri dari panggilan kami sedang melarikan diri dari kehendak Tuhan, atau kami sedang melarikan diri dari kebenaran, kami berdoa mohon pengampunan-Mu, Tuhan. Bawa kami kepada jalan-jalan-Mu yang sempurna. Mungkin itu sebabnya sehingga badai, persoalan, gelombang dalam hidup kami tidak pernah selesai, karena kami belum menemukan panggilan hidup kami di dalam Tuhan. Bahkan mungkin kami melarikan diri.
Hari ini Tuhan, kami mau teguhkan hati kami. Sekalipun tidak mudah, kami harus mengalahkan logika kami, tidak enak bagi daging kami, tapi kami mau belajar mengerti arti dari firman yang diucapkan oleh Rasul Paulus yang berkata bahwa aku tahu hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kami mau belajar mengatakan itu di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hidup kami bukan kami lagi. Dan ketika kami berserah kepada Tuhan, maka kami akan melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kami, rumah tangga, keluarga kami. Bapa, kami mau di waktu-waktu sisa hidup kami yang masih Tuhan berikan, kami tidak tahu bahkan kami hidup sampai kapan, tapi kami mau Tuhan, ketika Engkau panggil kami mau meresponi panggilan itu. Dan jika hari ini Engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobatlah dan kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Kami mau Bapa bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya ketika kami satu saat dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Engkau, kami sudah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyerahkan hidup kami yang seutuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.